Salam jemaat Tuhan, senang sekali hari ini bersama dengan saya. Kita masuk lagi dalam program Bible Study. Dan hari ini kita akan masuk di dalam satu tema atau kitab Lukas. Apa yang perlu kita pelajari dengan kitab Lukas? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penulis dari kitab Lukas adalah Lukas sendiri. Tema secara keseluruhan berbicara tentang Yesus adalah juru selamat yang ilahi, dan Yesus juga adalah sang ilahi atau yang insani. Tanggal penulisan sekitar tahun 60 sampai dengan tahun 63 Masehi. Dan kita mengetahui bahwa Lukas sendiri adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dalam Lukas pasal pertama, ayat pertama dikatakan bahwa Injil ini dialamatkan kepada Theophilus yang mulia. Hal ini berarti bahwa Lukas bermaksud menulis kepada seorang raja. Sebutan yang mulia menunjukkan bahwa Theophilus berkedudukan sangat tinggi dalam masyarakat. Sehingga konteks atau budaya pada waktu ketika mereka menyampaikan satu pesan kepada seorang raja atau kepada orang yang terpandang dengan suatu tujuan akan meneruskan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dari surat-surat Paulus, kita mengetahui bahwa Lukas adalah seorang yang berpendidikan tinggi, seorang penulis yang terampil, seorang sejarawan yang sangat teliti, bahkan seorang teolog yang diilhami. Bahkan kita mengetahui bahwa juga Lukas sebagai seorang dokter, kalau kita dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 14, dan seorang teman sekerja Paulus yang setia di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 11 dan Filipi pasal 1 ayat yang ke-24. Apa yang perlu kita pelajari dari inti berita Injil Lukas? Yang pertama, kitab Lukas adalah Injil yang universal. Ciri paling khas dari Injil Lukas adalah memberitakan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Yang pertama, berbicara tentang Injil yang disampaikan oleh Lukas kepada pendengarnya adalah mereka melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya dalam konteks orang Yahudi atau berbicara tentang legalistik, tetapi keselamatan berbicara tentang kasih karunia. Keselamatan adalah kasih karunia Allah untuk semua orang. Sehingga berbicara dalam konteks keselamatan di dalam Lukas itu berbicara keselamatan bagi semua orang, bukan kepada orang Yahudi. Selanjutnya yang kedua, kalau kita berbicara tentang Injil yang universal, berbicara tentang di mana Lukas menempatkan orang Samaria sederajat dengan orang Yahudi. Kita tahu bersama bahwa latar belakang budaya, ras, itu membuat suatu perbedaan pada umumnya. Tetapi dalam konteks ini, cara pandang yang dilihat oleh orang Yahudi kepada orang Samaria bukan hanya berbicara tentang ras atau budaya, tetapi mereka mengklaim bahwa orang Samaria bukanlah umat pilihan Allah. Lukas memberikan satu jalan keluar, bahwa di dalam Yesus, ras, budaya, perbedaan itu sama. Selama kita ada di dalam Tuhan, kita punya identitas yang sama. Tidak ada ras atau suku yang lebih tinggi dan rendah. Semua sama di mata Tuhan. Dan itu merupakan salah satu tujuan dari kitab Lukas untuk menyampaikan kepada orang atau para pendengarnya pada waktu itu. Kitab Lukas juga merupakan salah satu Injil yang universal. Bagian yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengambil 3 orang yang berlatar belakang kafir pada waktu itu. Contohnya adalah seorang iman, seorang laskar Romawi yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 7 ayat ke-9. Seorang janda di Sarfat dan seorang panglima Naaman di dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Apa yang kita lihat? Apa yang perlu disampaikan oleh Lukas dalam bagian ini? Apa yang perlu kita pelajari? Di mana Allah mau memakai setiap orang dalam kekurangan, di dalam kesalahannya pun untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Latar belakang orang yang tidak mengenal Tuhan, latar belakang kafir pada waktu itu. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Allah, justru Allah memakai mereka untuk menjadi alat, bahkan menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Lukas adalah Injil yang universal. Bagian yang keempat adalah Lukas melaporkan bahwa ada banyak orang yang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas pasal 13 ayat yang ke-29. Apa yang kita perlu pelajari dalam hal ini? Artinya, orang yang tidak mengenal Allah pun, yang berasal dari mana saja, budaya, negara, ataupun kota, semua mereka punya kesempatan yang sama untuk bersekutu dengan Tuhan dan mereka pun diselamatkan. Ini merupakan satu poin-poin yang disampaikan oleh Lukas di dalam tulisannya. Injil Lukas sebagai Injil yang universal. Bagian yang kelima adalah
Lukas mengalamatkan Injilnya kepada Theophilus yang sebelumnya kita sudah bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa Theophilus adalah bukan seorang Yahudi. Dan tentu membutuhkan satu proses untuk menyampaikan kepada orang yang bukan Yahudi. Sedangkan Lukas adalah orang Yunani. Pola pikir terkadang merupakan salah satu kendala untuk menyampaikan satu pesan. Tetapi melalui Injil ini tentunya disampaikan kepada Theophilus dengan berbeda latar belakang atau mungkin pun budaya ataupun bahasa. Tetapi Theophilus mampu menerima itu dan meyakini bahwa itu sebagai satu Injil yang mampu mengubah kehidupannya. Di dalam Tuhan, semua bahasa adalah bahasa yang sama. Tetapi penekanan di dalam Injil Lukas, bahasa yang disampaikan itu bukan sebagai satu bahasa komunikasi, tetapi sebagai satu bahasa Injil. Bukan sekedar satu bahasa manusia, tetapi satu bahasa kasih Allah yang disampaikan kepada seorang Theophilus. Apa yang perlu kita pelajari? Injil berbicara kepada kita, tidak terbatas dengan pemahaman bahasa, tidak terbatas dengan pemikiran, latar belakang, atau konsep yang sering kita pakai. Tetapi ketika Injil itu disampaikan, itu juga merupakan salah satu penting bagi kita, bahwa itu sebagai satu bahasa kasih Allah untuk menolong kita. Dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Selanjutnya, inti berita apa yang perlu kita pelajari dalam kitab Lukas. Bagian yang kedua, Yesus adalah salah satunya teladan yang sempurna. Ini merupakan satu poin yang disampaikan oleh Lukas kepada pendengarnya. Kemanusiaan Yesus sama dengan pola kehidupan kita orang percaya saat ini. Kalau kita lihat di dalam masa persiapan pelayanan Yesus, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Yang pertama, Yesus diurapi. Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22, bahkan setelah diurapi, Yesus pun dicobai di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Baru sesudah itu, dia siap untuk masuk di dalam pelayanan. Melayani membutuhkan satu proses, perlu pengurapan. Tetapi juga diizinkan untuk dicobai sebagai bentuk penyangkalan diri kita dan ketergantungan kita akan kuasa Allah. Apa yang perlu kita pelajari tentang Yesus di dalam konteks pelayanan ataupun dalam konteks kehidupan? Masa pelayanan Tuhan Yesus ditekankan di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Dia melayani di dalam kuasa Roh Allah. Tetapi dalam kuasa Roh Allah ada hal-hal yang Yesus hadapi pada waktu. Yesus juga pernah dimarahi. Bahkan Yesus pernah terjadi satu penolakan. Peranan kuasa Allah pada waktu itu bukan sedang memperlengkapi, tapi peranan kuasa Allah pada waktu itu adalah memberikan sukacita di tengah-tengah pelayanan. Terkadang kita melayani ada penolakan, terkadang juga ketika kita pelayanan ada hal yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi peranan Roh Kudus pada waktu itu adalah memberikan kita sukacita. Sehingga dalam setiap pelayanan yang dilakukan, Yesus menjadi orang yang menang, yang ajarkan bagi kita juga bahwa kita menang bukan karena kemampuan kita, tetapi juga karena orang sukacita oleh Roh Kudus ketika kita melayani orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Apa yang kita perlu pelajari juga ketika melihat tentang Yesus sebagai satu-satunya yang menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan bahkan dalam pelayanan. Pokok utama yang lain disampaikan oleh Lukas adalah tentang keselamatan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus sebagai juru selamat orang berdosa. Keselamatan ini ditujukan kepada semua bangsa. Berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 47, bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Pokok lain yang penting ketika kita mempelajari tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang pelayanan Yesus, yang digambarkan atau yang disampaikan oleh Lukas berbicara tentang peranan Roh Kudus. Roh Kudus sering sekali disebut di dalam Injil ini, bahkan satu perbedaan dengan Injil-Injil yang lain. Baik itu kitab Matius, ataupun kitab Markus, ataupun kitab Lukas, ataupun kitab Yohanes dalam hal ini. Sering dipakai bagaimana peranan Roh Kudus yang melingkupi dalam pelayanan Yesus. Bahkan orang-orang yang mengikuti Tuhan pada waktu itu. Sama seperti Maria, sama seperti Elizabeth, Zakaria, Simeon, kita melihat bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita melihat Yesus, peranan Roh Kudus itu sudah mulai
ketika Yesus dalam proses kelahirannya. Apa yang perlu kita pelajari hari-hari ini dalam konteks kehidupan kita, dalam konteks pelayanan, menggambarkan bahwa setiap orang di dalam kehidupan kita butuh peranan Roh Kudus yang menguasai kita, yang mengontrol kita, yang memberikan petunjuk. Bahkan Roh Kudus itu yang memperlengkapi kita dalam setiap kehidupan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu melayani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Injil Lukas juga memberikan tempat untuk pribadi tertentu dibandingkan dengan orang banyak. Lukas menggambarkan bahwa betapa Yesus peduli dengan orang-orang secara pribadi, bahkan mampu menjawab kebutuhan mereka pada waktu itu. Contohnya Theophilus di dalam Lukas pasal 1 ayat pertama, bahkan beberapa ilustrasi atau contoh anak yang hilang dalam konteks Lukas 15 ayat 11, orang Samaria Lukas 10 ayat 38 sampai 42, bahkan seorang Sakeus dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, bahkan orang Emmaus Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas memperhatikan golongan-golongan tertentu seperti golongan wanita yang mungkin pada waktu itu tertolak. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Lukas menggambarkan satu kasih yang luar biasa. Yesus bukan hanya memperhatikan semua golongan, tapi Yesus memperhatikan golongan-golongan tertentu. Dalam hal ini adalah para kaum wanita. Lukas juga memberikan satu perhatian, perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Di mata Tuhan semua adalah sama. Bukan hanya berbicara tentang identitas secara kemampuan, secara sosial, ataupun secara finansial. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan semua keadaannya, dengan semua kebutuhannya. Dalam hal ini juga Lukas mementingkan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam doa. Daripada Matius, bahkan daripada Markus, menekankan tentang betapa kehidupan doa itu sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya saat ini. Ini yang perlu disampaikan Lukas untuk kita pelajari dengan beberapa poin bahwa Injil yang disampaikan oleh Lukas merupakan satu Injil untuk semua orang. Universal, bahkan yang kedua, kita bisa mempelajari tentang teladan Yesus di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pelayanannya. Harapan saya, apa yang kita sudah pelajari hari ini tentang inti berita dari Lukas menolong kita semua untuk bertumbuh semakin maju, bahkan memberi diri kita terbuka untuk apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.